Bagaimana Rasulullah yang senantiasa berdoa di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melakukan pengkajian ya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, diberikan keberkahan, baik keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, subutul khair, ditetapkan dalam berbagai kebaikan. Nah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 10 wasiat ya yang ada dalam Al-Quran. Barangkali kita juga sering membaca ayat ini, namun ada sesuatu yang belum kita tadaburi ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengkaji pada kesempatan kali ini, ada 10 wasiat dalam Al-Quran yang harus kita pelajari. Di antaranya di sini sudah ada bukunya. Itu ya, belum ini ya Bun, sebentar. Sudah ada ya? Sudah Bun. Sudah ya, baik. Nah, ini dari Ustadz Yusuf ya, karangan beliau, bahwa beliau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa ilmu adalah apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan ucapan para sahabat ya. Ada ulama yang menyampaikan bahwa ilmu itu qala Allah, ilmu itu adalah firman Allah. Qala Rasuluh, ilmu itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sahabah, yaitu ucapan sahabat, bitamwih ya, yang tidak ada kerancuan, bahwa mal ilmu, bukanlah ilmu itu, nasbuka lil khilafi safahah, tidak disebut ilmu ya jika mempertentangkan dengan bodoh, bainar rasul wa bainar ra'i faqih, antara ucapan Rasul dengan pendapat seorang faqih, seorang alim. Jadi intinya beliau memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika kita ingin mencari ilmu maka galilah ilmu itu dari sumber aslinya gitu ya, ila masdarihi al-asliyah gitu ya, dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, ittabi'u, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u, ikutilah, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi tidak ada yang diturunkan kepada kita selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mengingatkan bahwa barang siapa saja yang ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia di dunia di akhirat, maka hendaknya ia mempelajari dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah menyampaikan, man arodan najata, barang siapa yang menginginkan keselamatan ya, selamat baik di dunia maupun di akhirat, fa'alaihi bi kitabillah wa sunnah nabiyihi, maka hendaklah mempelajari dan berpegang teguh dengan kitabullah ya, dengan Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengingatkan bahwa sini ya, bahwa Malik bin Anas juga menyampaikan bahwa as-sunnatu, sunnah itu, kasafinati Nuh, seperti, jadi as-sunnah itu seperti atau bagaikan bahteranya Nabi Nuh ya, kasafinati Nuh, man rokibaha, barang siapa yang naik ke bahtera atau ke kapal itu, naja, pasti akan selamat, wa malam yarkabha, barang siapa yang tidak naik ya ke kapal itu, ghariqa, maka ia akan tenggelam. Nah, jadi begitu pentingnya ya sunnah Rasulullah SAW
Pokoknya jika kita tidak mempelajari dan tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka akan tersesat ya, dan akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa man faraqad dalil dhallas sabil. Man faraqad dalil, siapa yang meninggalkan dalil, dhallas sabil, ia akan tersesat di jalan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Ustadz Yusuf ya, pada kesempatan ini ya, di sini di buku ini mengkaji ya, iya, jadi mengkaji ya 10 wasiat Allah. Nah, di sini kita akan sama-sama membedah dari Al-Qur'an ya, yang dikumpulkan oleh Ustaz Yusuf, bahwa ada 10 wasiat Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, di surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. 3 ayat ini yang disebut para ulama dengan ayatul wasaya al-ashr. Ayatul wasaya ayat 10 al-ashr gitu ya, bahwa ayat al-wasaya itu wasiat ya, ayat itu ayat, ashr itu 10. Jadi kalau diartikan ayat-ayat yang berisi 10 wasiat Allah. Jadi ada 10 wasiat Allah dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, di sini seorang sahabat Nabi ya, yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa man sarrahu, siapa yang ingin melihat man sarrahu ayyandura ila sahifah, siapa yang ingin melihat lembar catatan ya, allati 'alaiha khatama Muhammad, yang di situ ada stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra hadhil ayat, maka hendaklah membaca ayat-ayat ini. Nah, di antara keutamaan dari tadi ya, surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang terkenal dengan ayatul wasaya al-ashr ya, ayat yang berisi 10 wasiat Allah. Nah, di sini di antara keistimewaan yang lain, bahwa di antara keistimewaan surah Al-An'am tadi ya, yang 3 ayat tadi itu, di antaranya disampaikan ada salah satu hadis bahwa ayyukum, siapa di antara kalian, yubayyi'uni ala salasin, yang berbaiat kepadaku dengan 3 hal. Tsumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membacakan ayat ya, ayat ini yang akan kita bedah ya. Qul ta'alau utslu ma harrama rabbukum alaikum hatta faragha minal ayat. Jadi Rasulullah membacakan ayat yang akan kita bahas ini ya. Bahwa sampai beliau selesai ya 3 ayatnya, kemudian beliau bersabda selanjutnya bahwa faman waffa fa ajruhu 'ala Allah. Nah, di sini ya. Nah, siapa yang melaksanakan 10 wasiat ini, faman waffa ya, barang siapa yang melaksanakan 10 wasiat ini, fa ajruhu 'ala Allah. Nah, maka barang siapa yang diantara kita yang bisa melaksanakan 10 wasiat ini, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah. Nah, pahalanya akan ditanggung oleh Allah. Kemudian waman intaqasa minhunna syai'an. Nah, barang siapa yang melanggar ya, kalau tadi yang mampu melaksanakan 10 wasiat, barang siapa yang melanggar wasiat Allah ya, barang siapa yang melanggar wasiat Allah. Nah, di sini fa adrakahullah bihi fid dunya kanat uqubatah. Nah, jadi kalau yang melanggar mah ini di sini kata Allah ya, barang siapa yang melanggar kemudian dia meninggal ya, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah dan urusannya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Nah, jadi tergantung Allah kalau dia tidak mampu melaksanakan 10 wasiat ini. Fa adrakahullah bihi fid dunya kanat uqubah wa man ukhira ilal akhirah fa amruhu ilallah insya'a adzabahu wa insya'a
afa anhu. Nah, jadi ketika tidak bisa melaksanakan dari wasiat Allah yang 10 ini, kemudian akan mendapatkan hukuman dari Allah, dan urusannya nanti di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya, tetapi kalau Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Nah, ini ya, di antara kita mudah-mudahan Allah mampukan untuk melaksanakan 10 wasiat dalam Al-Quran ini ya. Makanya kita renungi, kita pelajari, karena tadi ya di sini bahwa faman wafa, barang siapa yang mampu melaksanakan 10 wasiat yang ada dalam Al-Quran ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu ya, waman in taqassa minhunna syai'an, kemudian ketika kita tidak mampu melaksanakan 10 wasiat tadi, nah maka di sini kata Allah ya, fa amruhu ilallah, urusannya dengan Allah, insya'a, ketika Allah berkehendak, azabahu, Allah akan menyiksa orang itu, wa insya'a afa anhu, tetapi jika Allah berkehendak, Allah bisa jadi memaafkan orang itu. Nah, ini apa saja sih 10 wasiat itu? Nah, di sini ada teks ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utslu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillah aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini ya yang surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153 ini adalah berisi tentang 10 wasiat tadi ya. Al-wasaya ya, al-ayat al-wasaya al-asyar ya, 10 wasiat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kan Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Nah, sekalipun kan sebetulnya yang ditujukan itu katakanlah Muhammad, pada asalnya kan ini kepada Nabi Muhammad ya. Qul, katakan Muhammad. Nah, tetapi sekalipun ditujukan kepada Nabi Muhammad, sebetulnya wasiat ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad, namun mencakup untuk umat Nabi Muhammad. Karena dalam kaidah ilmu tafsir ya, bahwa al-khitabu lin nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Khitab ya, al-khitabu lin nabi, khitab perintah, khitab itu ya baik perintah atau larangan Allah, lin nabi kepada nabi, khitabun li ummatihi adalah perintah dan larangan kepada umatnya juga, illa bidalilin, kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu untuk nabi. Seperti dalil kalau tahajud nabi wajib itu khusus untuk nabi gitu ya. Nah, kemudian salah satu dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini bahwa Allah berfirman, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, kan ketika janganlah kamu ya, fala taqul lahuma, maka janganlah kamu wahai Muhammad mengatakan uffin wala tanharhuma ya. Jangan membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Nah, ini kan dari sisi dalil ayat ini turun ya. Ketika ayat ini turun, ketika surah Al-Isra 23 ini turun kan sebetulnya orang tua Nabi sudah meninggal kan. Ini perintah nggak boleh mengucapkan kepada orang tua. Nah, seandainya ayat ini khusus untuk Nabi, maka tentu saja kurang berfaedah karena orang tua Nabi sudah nggak ada. Nah, tetapi apa yang diperintahkan itu bukan hanya untuk Nabi, akan tetapi untuk umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Jadi maharrama rabbukum alaikum ya. Apa yang diharamkan oleh Tuhan atas kalian. Jadi ini memberikan faedah bahwa yang memiliki hak untuk mengharamkan atau menghalalkan itu hanyalah Allah ya.
selain Allah tidak memiliki hak menghalalkan ataupun mengharamkan, namun hanya menyampaikan hukum halal dan haram saja seperti para nabi dan para ulama. Nah, ini seperti ini ya keistimewaannya dari surah Al-An'am ayat 153 sampai 154. Nah, ini yang pertama, wasiat pertama dalam surah itu adalah alla tusyriku bihi syai'an. Alla tusyriku bihi syai'a ya, bahwa janganlah la tusyriku, janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Nah, ini dalam surah itu 10 wasiat itu yang pertama adalah larangan untuk berbuat musyrik. Nah, dalam ayat ini syai'an ya berbentuknya nakiroh. Nakiroh itu ada makrifah, ada nakiroh ya. Kalau dalam bahasa Arab nakiroh itu makna umum, kalau makrifah makna khusus gitu ya. Nah, bahwa an-nakiroh fi siyaqin nahyi awin nafi tufidul umum. Jadi isim nakiroh ketika terdapat pada kalimat dengan redaksi larangan atau penafian maka memberikan makna umum. Jadi larangan alla tusyriku bihi syai'an ya. Syai'annya dengan bentuk nakiroh, tidak ada alif lamnya ya. Jadi larangan di sini ya untuk tidak mempersekutukan Allah itu di sini sifatnya umum. Artinya umum di sini jangan kalian mempersekutukan Allah dengan siapapun, apapun gitu ya. Karena tidak boleh juga mempersekutukan Allah dengan malaikat Jibril atau mempersekutukan Allah dengan Nabi Muhammad, sekalipun keduanya adalah hamba terdekat Allah. Jadi jika mempersekutukan Allah dengan malaikat, mempersekutukan Allah dengan Nabi, ini nggak boleh ya. Maka tentu saja selain keduanya juga nggak boleh lagi. Nah, di sini artinya Allah Subhanahu wa taala membuka wasiatnya pertamanya itu dengan larangan berbuat musyrik. Karena kan hal ini adalah masalah yang sangat penting. Jadi larangan berbuat musyrik ini sama dengan wajibnya bertauhid ya. Ini sesuatu yang sangat urgent, sangat penting karena tauhid ya. Karena tauhid ini Allah ya menciptakan manusia, mengutus para rasul, menurunkan kitab, menciptakan surga neraka, ada syariat jihad dan lain sebagainya, itu karena tauhid. Nah, kemudian kita lanjut bahwa definisi musyrik ya. Apa sih definisi musyrik? Kita seringkali menyampaikan musyrik gitu ya. Definisi musyrik yang paling bagus itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah ya ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Jadi definisi musyrik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala, engkau menjadikan lillah, bagi Allah, niddan, tandingan. Jadi engkau menjadikan lillah, bagi Allah, niddan, tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang sudah menciptakanmu. Jadi musyrik itu artinya menjadikan tandingan ya bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu pada 3 hal gitu ya. Kita mengenal ada rububiyah ya. Rububiyah itu adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah pada perbuatannya. Seperti kita mengimani bahwa kita meyakini dalam hati bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, bahwa Allah yang mengatur alam ini ya, Rabbil Alamin. Bahwa dalam kan tauhid itu dibagi-bagi, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat ya. Bahwa tauhid rububiyah itu intinya kita harus bisa membedakan ya, mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah. Maksudnya bahwa rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah pada perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah perbuatannya seperti tadi ya, kita meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang ngasih rezeki gitu ya. Pokoknya Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua adalah uluhiyah. Uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah pada perbuatan hamba kepada Allah. Kalau tadi mah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah ya. Kalau ini mengesahkan Allah pada perbuatan hamba kepada Allah. Artinya bahwa beribadah itu hanya kepada Allah. Bahwa seorang hamba ya berdoa, meminta tolong, menyembelih,
bertawakal itu hanya kepada Allah saja gitu ya. Nah, kemudian asma wa sifat. Nah, kalau tauhid asma wa sifat itu bahwa mengesahkan Allah ya, bertauhid kepada Allah pada nama dan sifat Allah dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk ya, dan menafikan apa yang dinafikan Allah. Nah, bahwa kita tahu ada 99 nama ya bagi Allah. Nah, jadi oleh karena itu, dikarenakan syirik ya, musyrik itu merupakan kebalikan dari tauhid, maka syirik juga akan terjadi, bisa terjadi dalam 3 hal yang disebutkan tadi ya. Misalnya syirik seperti apa? Misalnya rububiyah. Nah, rububiyah misalnya seorang yang meyakini ada yang mengatur gunung, mengatur laut selain Allah gitu, sehingga harus diberikan sesajen, diberikan tumbal. Nah, ini berarti musyrik dalam hal rububiyah kepada Allah. Jadi sekali lagi rububiyah musyrik ya, musyrik itu juga terbagi 3 sebagaimana tauhid terbagi 3. Kemusyrikan bisa terjadi mengenai kerububiyahan Allah, bahwa tadi seseorang meyakini, wah ini gunung ini ada yang mengatur selain Allah gitu ya, sehingga dikasih sesajen atau kayak tumbal-tumbal ya, laut misalnya diyakini misalnya ada yang mengatur sehingga dikasih sesajen laut gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kemusyrikan di dalam hal rububiyah. Kemudian kemusyrikan dalam hal uluhiyah seperti seseorang yang berdoa minta keturunan, minta rezeki, minta kesembuhan kepada selain Allah. Uluhiyah ya, hati-hati. Misalnya seseorang yang berdoa, misalnya tadi doanya itu meminta rezeki, minta disembuhkan dari penyakit, tetapi kepada selain Allah. Ini yang paling banyak terjadi ya. Nah, jadi oleh karena itu bila disebut kata musyrik, biasanya yang disebut adalah musyrik dalam ibadah atau uluhiyah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian musyrik dalam hal asma wa sifat. Misalnya seperti seorang yang memberikan sifat khusus Allah kepada selainnya, seperti meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, padahal yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah. Nah, jadi makanya ketika kita nauzubillah ya, ketika seseorang misalnya meyakini dukun ya, bahwa dukun itu tahu tentang ilmu gaib, bisa memprediksi, bisa tahu berbagai hal, padahal seharusnya kita yang harus meyakini bahwa yang tahu ilmu gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya musyrik itu adalah dosa yang paling besar ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair al isyraku billah. Ala unabbiukum, mau enggak aku beritahu kalian, bi akbaril kabair, dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar ya, bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, al isyraku billah, yaitu musyrik kepada Allah. Karena ini saking bahayanya musyrik ya, bahwa syirik itu adalah menjadi bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Kan dosa besar itu banyak ya, ranking satunya adalah musyrik. Jadi syirik ini menjadi dosa paling besar karena konsekuensinya sangat berat. Yang pertama adalah musyrik itu ya, syirik itu adalah, musyrik itu orangnya, kalau syirik itu perbuatannya ya. Syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya meninggal ya, dalam kondisi tidak bertaubat kepada Allah. Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni. Jadi Allah tidak mau mengampuni ayyusyraka bihi, yaitu dosa menyekutukan Allah atau musyrik atau syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, liman yasha, tetapi bagi siapa yang Allah kehendaki, tidak semuanya. Kemudian dosa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi dosa syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Dalam surah Luqman ya, surah Luqman memberikan nasihat kepada putranya
Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam, tapi misalnya manusia malah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi kita berpikir, kita renungkan, adakah kezaliman yang lebih besar daripada menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluknya yang hina dan lemah? Nah, oleh karena itu seperti itu ya. Nah, jadi kezaliman yang besar, kemusyrikan itu. Kemudian yang ketiga adalah syirik itu menghapus amal ibadah ya, menghapus amal ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga dalam surah Az-Zumar kita diingatkan, lain asyrakta, jika kamu Muhammad berbuat musyrik, berbuat syirik, layah batanna amaluk, maka akan batal, hapus semua amalanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah tauhid ini sesuatu yang sangat tegas ya. Nabi Muhammad saja jika seandainya berbuat syirik, padahal tentu saja nggak mungkin Nabi berbuat musyrik ya, tetapi dalam hadisnya, maka di sini lain asyrakta, wahai Muhammad, jika engkau musyrik, layah batanna amaluka, pasti akan terhapus seluruh amalanmu. Nah, jadi di sini akan membatalkan seluruh amal. Nah, apalagi selain nabi gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang para nabi ya. Walau asyraku, seandainya mereka para nabi itu berbuat musyrik, seandainya ya, karena nggak mungkin nabi musyrik. Lahabiltu anhum ma kanu ya'malun, maka akan hapus seluruh amalan yang sudah dia kerjakan. Oleh karena itulah yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amal perbuatan ya, bukan nasab, bukan harta, bukan tampang, bukan jabatan. Rasulullah bersabda, waman, barang siapa babto'a, lambat ya, bihi amaluhu amalahu, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Yang keempat, bahaya musyrik itu tentu saja pelaku musyrik kekal di dalam neraka. Jadi tidak akan bukan hanya transit ya. Kalau yang lain kan misalnya di neraka itu transit saja, misalnya dibakar beberapa lama. Tetapi orang yang musyrik ya, pelaku syirik, kekal di dalamnya. Bahwa dalam surah Al-Maidah, innahu, sesungguhnya sesungguhnya may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad haramallah alaihil jannah, maka Allah mengharamkan kepadanya syurga, wa ma'wahun nar, maka tempatnya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi yang pertama itu adalah musyrik, dan syirik itu terbagi dua ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu adalah syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, bisa menjadi murtad ya. Dan 3 bahaya syirik yang disebutkan di atas adalah berlaku untuk syirik besar. Kemudian ada syirik kecil. Syirik kecil sesuatu yang menjadi sarana menuju syirik besar ya. Ini juga menjadi nanti kalau terus-terusan bisa menjadi sarana menuju syirik besar. Misalnya riya ya, ingin dipuji, misalnya tamimah, misalnya masih percaya pada jimat-jimat, misalnya tamimah itu jimat yang diyakini sebagai sebab, namun bahwa yang mendatangkan manfaat dan madorot itu kan Allah gitu ya. Ini tamimah, jimat, meyakini jimat ya, ini sebagai sebab, namun diyakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat itu adalah Allah. Jadi jangan pakai jimat-jimat kayak seperti ini, walaupun ini syirik kecil, ini adalah sarana menuju syirik besar. Kemudian ini sedikit lagi saja ya. Jadi baru satu wasiat. Yang kedua adalah wasiat yang kedua, kewajiban berbakti kepada orang tua. Jadi Allah setelah menyebutkan larangan berbuat syirik ya, yang merupakan hak Allah, maka wasiat berikutnya adalah
Allah menyebutkan wajibnya berbakti kepada orang tua ya di wasiat yang kedua. Dan ini penyebutan hak kedua orang tua setelah hak Allah. Nah, ini wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi senantiasa ya jangan musyrik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini sering disandingkan. Bahkan pada ayat lain Allah mengiringkan hak Allah dengan hak orang tua sekaligus menjelaskan bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua itu seperti apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, ini jadi dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nah, ini ya cara berbakti pada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah berumur lanjut ya, lanjut usia misalnya sudah manula ya, manusia lanjut usia, maka jangan sekali-kali kata Allah ya fala taqul lahuma uffin, jangan mengucapkan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu membentak, tapi ucapkan dengan perkataan yang mulia gitu ya di sini. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi di sini rendahkanlah dirimu terhadap mereka ya, wahfid, merendahlah di hadapan orang tua ya dengan penuh kesayangan ya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi rendahkanlah di hadapan orang tua dan juga tadi ya dengan penuh kesayangan ucapkanlah ini doanya rabbighfirli rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah kepada orang tua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Nah, jadi mengiringkan hak Allah ya, pengiringan hak orang tua setelah hak Allah ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan orang tua dan besarnya hak kedua orang tua. Oleh karenanya wajib ya anak untuk berbakti kepada orang tua ya ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan agar kita bisa bersemangat berbakti kepada orang tua, maka ingat hal ini dalam firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dalam surah Luqman ya, bahwa wa wassaynal insan, kami perintahkan manusia biwalidayhi ya berbuat baik kepada orang tua, hamalathu ummuh, yang ibu yang sudah mengandung ya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah, bertambah-tambah lemahnya, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya dalam 2 tahun, anishkurli, untuk bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada orang tua ya, ilayyal masir, kepadakulah kembalimu. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan ya 2 hal yang menjadi faktor motivasi untuk berbakti kepada orang tua itu, sehingga dengan mengingat kedua orang tua ya akan termotivasi berbakti. Yang pertama adalah harus mengingat jasa orang tua, karena dalam ayat ini Allah mengingatkan jasa ibu ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi fitrah manusia ketika diberikan kebaikan maka ia akan membalas kebaikan. Kalau seperti peribahasa ya, jangan sampai gitu ya air susu dibalas air tuba, atau kacang yang lupa pada kulitnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kedua, mengingat akhirat di mana semua manusia akan kembali kepada Allah dan menerima balasan semua yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Bahwa yang membuat kita semangat berbakti kepada orang tua itu ada kaidah al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan gitu ya. Jika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka hendaklah kita berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, anak-anak durhaka, nah ini sebab kedurhakaan kita kepada orang tua ya. Nah, ini pernah diceritakan bahwa ada seorang anak ya yang menyeret bapaknya ketika sampai di gapura desa. Bapaknya berkata, "Nak, cukup sampai di sini saja menyeret ayahmu ini,
karena ayah dulu menyeret kakekmu hanya sampai di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berlaku seperti itu. Nah, mungkin baru 2 ya yang kita pelajari. Ada 10 wasiat dari surah Al-An'am ya. Itu ada 10 wasiat yang harus kita renungkan. Yang pertama dan kedua sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ya di sesi berikutnya besok ya, kita hatamkan 10 wasiat yang ada dalam Al-Quran itu apa saja. Karena tadi ketika kita mampu melaksanakan 10 wasiat tadi, maka kita sudah ada jaminan dari Allah pahala yang luar biasa. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak mampu menunaikan 10 wasiat ini, maka tunggu ya, Allah akan mengazab, dan itu tergantung Allah nanti di akhirat. Ketika Allah sya'a menghendaki, Allah memaafkan, tetapi ketika Allah menghendaki mengiqab ya, mensiksa, maka siksa yang akan turun terhadap orang yang tidak bisa melakukan 10 wasiat dari Allah dalam surah Al-An'am ini. Hanya itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira pada Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkan 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian marilah bersama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini. Semoga esok hari kita kembali dapat bertemu untuk melanjutkan